Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Hari ini kita belajar SKI pertemuan yang kedua. Materi pembelajaran kali ini adalah keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat meneladani keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Siswa dapat meneladani sifat pantang menyerah, mempertahankan agama Islam yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau tanggal 8 Januari 632 Masehi. Peperangan ini terjadi di salah satu sumber mata air atau sungai kecil milik Badar, sehingga perang ini disebut Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang pertama dan terpenting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi karena iri hati, cemburu, dan dendam kafir Quraisy dan Yahudi Madinah kepada umat Islam. Dalam perang ini, pasukan umat Islam berjumlah 317 orang dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Komando tertinggi dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kaum kafir Quraisy berjumlah sekitar 1.300 orang dengan 100 ekor kuda, 600 baju besi, serta unta yang sangat banyak. Komando tertinggi berada di tangan Abu Jahal bin Hisham. Walaupun jumlah pasukan muslimin sedikit, tetapi semangat juang membela agama sangat besar dan tinggi membara. Di samping itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemenangan dalam perang ini. Akhirnya, peperangan ini dimenangkan kaum muslimin dengan terbunuhnya pemimpin Quraisy Abu Jahal bin Hisham. Perang Badar juga dikenal dengan Yaumul Furqan, artinya hari yang membedakan antara yang hak dan batil. Dengan kemenangan ini, kedudukan umat Islam semakin kuat dan kokoh. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Dalam perang ini, tentara kafir Quraisy berjumlah 3.000 tentara di bawah komando Abu Sufyan. Dari pihak kaum muslimin 1.000 orang tentara, tetapi di tengah perjalanan 300 orang membelot sehingga pasukan muslimin tinggal 700 orang. Pada awalnya kaum muslimin memperoleh kemenangan, tetapi keadaan berbalik karena 50 orang pemanah turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan. Akhirnya kafir Quraisy merebut posisi yang ditinggalkan umat Islam. Akibat perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami luka yang cukup parah dan 70 tentara gugur termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab atau persekutuan golongan. Peristiwa ini terjadi pertama kali dalam sejarah Arabia yang menyaksikan pasukan yang jumlahnya lebih dari 10.000 tentara yang menyerbu kota Madinah. Sementara kaum muslimin mempersiapkan 3.000 tentara untuk menghadapi musuh. Atas saran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk membuat sistem pertahanan dengan membuat parit besar yang mengitari perbatasan kota Madinah. Dalam perang Khandaq ini, kaum muslimin mendapat kemenangan yang telak karena kaum kafir Quraisy pulang tanpa membawa hasil apa-apa. Perang ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 9.
Kemenangan pasukan muslimin dalam perang Khandaq menjadikan kaum muslimin semakin kuat dan besar dalam pertahanan dan keamanan. Demikian pembahasan sejarah kebudayaan Islam pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dapat meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.